Sebelum para dewa Olympus memerintah dunia, kekuasaan ada di tangan para Titan, anak-anak dari Gaia atau bumi dan Uranus atau langit. Di antara para Titan, Kronos adalah yang paling ambisius. Ia menggulingkan ayahnya sendiri, Uranus, dan menjadi penguasa alam semesta. Namun ramalan kelam menghantuinya, bahwa salah satu anaknya akan menggulingkannya, seperti yang ia lakukan terhadap ayahnya. Ketakutan ini membuat Kronos melakukan hal mengerikan. Setiap kali Rhea, istrinya, melahirkan, ia langsung menelan bayinya hidup-hidup. Namun ketika Rhea melahirkan anak keenam, ia tak tahan lagi melihat kejamnya suaminya. Dengan cerdik, ia menyembunyikan bayi itu dan menggantinya dengan batu yang dibungkus kain. Kronos menelannya tanpa curiga. Anak itu adalah Zeus. Ia dibesarkan diam-diam di sebuah gua di Pulau Kreta hingga dewasa. Saat tiba waktunya, Zeus kembali untuk menantang ayahnya. Dengan bantuan Metis, Dewi Kebijaksanaan, Zeus membuat ramuan yang memaksa Kronos memuntahkan saudara-saudaranya, Hades, Poseidon, Hestia, Demeter, dan Hera. Bersama-sama mereka memulai perang besar melawan para Titan. Perang ini dikenal sebagai Titanomachy, berlangsung selama 10 tahun penuh. Dengan bantuan makhluk-makhluk kuno seperti Hekatoncheires dan para Cyclops, para dewa muda akhirnya menang. Mereka mengurung para Titan di Tartarus, penjara paling gelap dalam dunia bawah, dan membagi kekuasaan. Zeus menguasai langit, Poseidon menguasai lautan, dan Hades menguasai dunia bawah. Dari sinilah dimulai masa kekuasaan 12 dewa Olympus yang akan mengubah wajah dunia. Sebagai penguasa langit, Zeus adalah raja para dewa. Ia duduk di singgasana emas di puncak Olympus, memegang petir sebagai senjata pamungkas yang bisa mengguncang dunia. Namun kekuasaan Zeus tidak hanya datang dari kekuatan fisik, melainkan dari kecerdikannya dalam membangun aliansi dan menjaga keseimbangan antara para dewa. Ia menegakkan hukum, menengahi konflik, dan mengatur nasib manusia. Tapi di balik wajah pemimpin agung, tersimpan sisi gelap yang penuh ambisi, nafsu, dan ketidaksetiaan. Zeus dikenal karena petualangan cintanya yang luar biasa banyak. Ia menggoda para dewi, manusia, bahkan nimfa, seringkali dengan cara licik, berubah menjadi hewan, hujan emas, atau wujud manusia lain. Dari hubungan-hubungan inilah lahir banyak tokoh mitologi seperti Herakles, Perseus, dan Helen dari Troya. Namun, sikap ini menimbulkan kecemburuan luar biasa dari istrinya sendiri, Hera, yang tak jarang membalas dendam bukan kepada Zeus, tapi kepada para wanita dan anak-anak hasil perselingkuhan. Dalam banyak kisah, Zeus terlihat lebih sebagai penguasa yang menjaga kestabilan di tengah konflik, namun sering menjadi sumber dari konflik itu sendiri. Ia juga dikenal karena ketegasannya dalam menghukum dewa maupun manusia yang menentang aturan. Seperti saat Prometheus mencuri api untuk manusia, Zeus menghukumnya dengan rantai dan burung elang yang mematuk hatinya setiap hari. Di balik petirnya yang menggelegar, Zeus bukan sekadar raja, tetapi juga simbol dari kekuasaan yang selalu diiringi tanggung jawab dan konsekuensi yang tak bisa dihindari. Hera bukan hanya istri Zeus, tetapi juga dewi perkawinan, kesetiaan, dan kelahiran. Ia duduk sejajar dengan Zeus di takhta Olympus, namun seringkali dibayangi oleh luka dan kemarahan yang tak terucapkan. Sifatnya yang mulia, penuh penghargaan terhadap ikatan suci perkawinan, justru sering bertabrakan dengan sifat suaminya yang terkenal tidak setia. Setiap kali Zeus terlibat dalam petualangan cinta baru, Hera merasa dikhianati. Cemburu, sakit hati, dan kemarahan menjadi bagian dari hidupnya. Namun, Hera bukan dewi yang mudah dipermainkan. Meski sering dipandang sebagai sosok yang angkuh dan keras kepala, ia juga dikenal sebagai dewi yang sangat kuat. Dalam banyak mitologi, Hera menjadi tokoh yang menuntut balas. Salah satu kisah terkenal adalah saat ia membalas dendam kepada Herakles, anak dari Zeus dan seorang wanita manusia. Meski Herakles adalah pahlawan besar yang kemudian terkenal di kalangan manusia dan dewa, Hera selalu menghalangi setiap langkahnya dengan berbagai rintangan dan tantangan yang mematikan. Meski sering disalahpahami, Hera adalah lambang kekuatan wanita yang dipenuhi dengan rasa sakit dan pengkhianatan.
Kisahnya menunjukkan bagaimana seorang wanita bisa mempertahankan martabat dan kehormatannya di tengah dunia yang penuh dengan perselingkuhan dan ketidaksetiaan. Ia mengajarkan kita tentang perlunya menjaga harga diri, meskipun seringkali terjebak dalam hubungan yang penuh konflik. Poseidon, saudara Zeus dan Hades, adalah dewa laut, gempa bumi, dan kuda. Ia terkenal karena penguasaannya atas lautan yang luas dan tak terjamah. Dengan trisula yang selalu ia bawa, Poseidon bisa mengguncang dunia, memerintah atas ombak yang tak pernah berhenti bergerak. Namun, meski ia dikenal sebagai dewa yang kuat, Poseidon juga dikenal sebagai sosok yang penuh ambisi dan nafsu. Kehidupannya dipenuhi oleh konflik dengan para dewa lainnya dan juga dengan manusia. Penuh dengan ketegangan, Poseidon sering berkonflik dengan saudaranya, Zeus. Walaupun mereka bertiga, Zeus, Poseidon, dan Hades, membagi kekuasaan, tak jarang Poseidon merasa bahwa dirinya diabaikan, meski ia adalah penguasa laut yang tak tertandingi. Konflik ini terlihat dalam mitologi ketika Poseidon berusaha merebut kekuasaan atas Troya, melawan Zeus yang mendukung Paris. Tidak jarang, Poseidon juga bertindak kejam dengan mengguncang lautan dan menyebabkan bencana alam yang mematikan. Namun di sisi lain, ia juga sering memberikan hadiah kepada manusia yang memujanya, seperti mengubah orang biasa menjadi pahlawan dengan memberikan kemampuan luar biasa. Ambisi Poseidon menunjukkan sisi gelap dari kekuasaan dan keinginan untuk mendapatkan lebih banyak dari apa yang sudah dimiliki. Namun, meskipun seringkali berada dalam perselisihan, Poseidon tetap menjadi salah satu dewa paling dihormati dan ditakuti di Olympus. Ares, dewa perang, adalah sosok yang penuh ambisi dan kekerasan. Berbeda dengan Athena, yang dikenal sebagai dewi strategi dan kebijaksanaan dalam peperangan, Ares mewakili sisi kasar dan brutal dari perang. Ia adalah dewa yang selalu mencari peperangan dan pertumpahan darah, menjadikannya sosok yang tidak pernah menemukan kedamaian. Dalam banyak cerita, Ares digambarkan sebagai sosok yang mudah marah dan tidak sabar, terlibat dalam konflik tanpa memperhatikan akibatnya. Bahkan di Olympus, Ares sering tidak disukai oleh dewa-dewa lainnya. Poseidon, Athena, dan bahkan ibu kandungnya, Hera, kerap merendahkan dan mencemoohnya. Hal ini karena sifat Ares yang lebih mengutamakan kekerasan daripada kebijaksanaan. Dalam mitologi Troya, Ares terlibat dalam pertempuran sengit antara para prajurit Yunani dan Troya. Namun, meski berperang dengan sangat brutal, ia tidak pernah benar-benar menang. Ares selalu merasa terasing, bahkan ketika ia terlibat dalam hubungan asmara dengan Afrodit, dewi cinta yang memiliki hubungan rumit dengan dewa perang ini. Ares mengajarkan kita bahwa dalam setiap konflik, kekerasan bukanlah jalan yang membawa kemenangan sejati. Walaupun ia seorang dewa yang memiliki kekuatan luar biasa, Ares selalu gagal menemukan kedamaian dalam hidupnya karena keputusannya untuk terus bertarung, meskipun tanpa tujuan yang jelas. Aphrodite, dewi cinta dan kecantikan, adalah sosok yang sangat mempesona. Dikenal sebagai wanita yang tidak hanya memiliki kecantikan fisik luar biasa, tetapi juga daya tarik yang memikat hati siapapun yang melihatnya. Aphrodite adalah simbol dari kekuatan cinta dan hasrat. Namun, kehidupan Aphrodite penuh dengan konflik, terutama ketika ia terlibat dalam hubungan yang rumit dengan dewa-dewa lainnya, terutama dengan Ares, meskipun dia sudah memiliki suami, Hephaestus. Kisah cinta Aphrodite dan Ares adalah salah satu yang paling penuh gairah dan kontroversial dalam mitologi Yunani. Namun, meskipun penuh dengan daya tarik, hubungan ini menyebabkan banyak keributan di Olympus, terutama setelah Hephaestus, suami Aphrodite, mengetahui perselingkuhan tersebut. Hephaestus, yang dikenal sebagai dewa pandai besi, akhirnya merencanakan sebuah perangkap untuk menangkap pasangan yang berselingkuh itu, yang menunjukkan bahwa meskipun dewa-dewa memiliki kekuatan luar biasa, mereka pun tidak lepas dari rasa cemburu dan pengkhianatan. Namun, meski terlibat dalam konflik dan penderitaan, Aphrodite tetap menjadi simbol dari kekuatan cinta dan daya tarik yang tak terelakkan. Kisahnya mengajarkan kita tentang peran cinta dalam kehidupan manusia, bahwa meskipun cinta bisa menjadi sumber kebahagiaan, ia juga dapat membawa rasa sakit dan penderitaan yang mendalam. Athena bukan sekadar dewi kebijaksanaan.
Ia adalah simbol strategi, logika, dan kekuatan intelektual dalam dunia yang didominasi oleh kekerasan dan ambisi. Lahir secara ajaib dari kepala Zeus tanpa ibu, Athena langsung muncul dalam wujud dewasa dan mengenakan baju zirah membawa tombak dan perisai. Ia tidak lahir dari kasih sayang, tetapi dari ketakutan. Ramalan menyebutkan bahwa anak Metis, ibu kandung Athena, akan mengalahkan ayahnya. Maka Zeus menelan Metis hidup-hidup. Namun, dari dalam dirinya lahirlah Athena, bukan sebagai pemberontak, tapi sebagai putri setia yang menjadi penasihat utamanya. Ia menjadi dewi yang disegani oleh semua, bahkan oleh para dewa pria. Athena tidak hanya memimpin dalam pertempuran, tapi juga menjadi pelindung kota Athena, tempat yang mengambil namanya karena ia dianggap membawa peradaban dan kebijaksanaan ke dalam kehidupan manusia. Meski terlihat tanpa cela, Athena juga penuh pertentangan. Ia pernah mengutuk Medusa, wanita yang diperkosa di kuil sucinya menjadi monster mengerikan. Ia juga tak segan bersaing dengan manusia, seperti dalam kisah Arakna, penenun berbakat yang dihukumnya karena terlalu sombong menyaingi dewi. Dari Athena kita belajar bahwa kebijaksanaan tidak selalu lembut. Kadang ia datang bersama ketegasan yang menyakitkan. Namun itulah kekuatannya, memimpin dengan kepala dingin di dunia yang penuh emosi. Artemis adalah dewi perburuan, bulan, dan pelindung para perempuan muda. Ia adalah saudari kembar Apollo, namun sangat berbeda dalam kepribadian. Artemis menolak pernikahan, kekuasaan laki-laki, dan memilih hidup bebas di alam liar bersama kawanan nimfa. Ia adalah simbol kemerdekaan perempuan dalam masyarakat Yunani kuno, yang kerap membatasi perempuan hanya sebagai istri atau ibu. Namun kebebasannya tak datang tanpa konflik. Artemis dikenal sangat keras terhadap pelanggaran atas sumpah atau kesuciannya. Ketika Actaeon, seorang pemburu, tak sengaja melihatnya mandi, Artemis mengutuknya menjadi rusa dan membiarkan anjing-anjingnya sendiri memangsa tuannya. Ia bukan dewi yang bisa ditawar atau dibaiki dengan permintaan maaf. Ia adalah kekuatan alam yang tak kenal kompromi. Meski keras, Artemis juga menjadi pelindung bagi mereka yang tertindas. Ia melindungi anak-anak perempuan, hewan liar, dan bahkan para korban dari kekerasan laki-laki. Dalam satu kisah, ia menghukum raja yang mencoba memperkosa salah satu pengikutnya dengan panah yang mematikan. Artemis mengajarkan kita bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang bebas memilih, tetapi juga tentang keberanian menjaga prinsip dalam dunia yang ingin mengikat dan menundukkan kita. Dalam dirinya, perempuan melihat bahwa kelembutan dan kekuatan bisa hidup berdampingan. Apollo, saudara kembar Artemis, adalah dewa matahari, musik, ramalan, dan kesenian. Ia tampak sempurna, tampan, berbakat, dan disukai banyak orang. Namun di balik citra itu, Apollo menyimpan banyak luka emosional. Ia adalah dewa yang haus akan cinta, namun seringkali gagal memilikinya. Dari Daphne yang menolak cintanya hingga Cassandra yang dikutuk karena mengkhianatinya, Apollo selalu dikecewakan oleh hatinya sendiri. Dalam kisah Cassandra, Apollo jatuh cinta pada peramal cantik dari Troya dan memberinya kemampuan meramal masa depan. Tapi ketika Cassandra menolak cintanya, Apollo tak mencabut kekuatannya, melainkan mengutuknya agar tak ada yang percaya ramalannya. Cassandra bisa melihat kehancuran Troya, tapi tak ada yang mendengarnya. Sebuah tragedi yang menjadi simbol ironi cinta dan kekuasaan. Apollo juga dikenal sebagai dewa keadilan dan pembalasan. Ia pernah membunuh anak-anak Niobe karena ibunya menghina Leto, ibu Apollo. Ia juga menjadi pelindung kuil Delphi, tempat orang-orang mencari petunjuk takdir dari mulut Pythia, pendeta perempuannya. Dari Apollo, kita belajar bahwa kemurnian penampilan tidak selalu mencerminkan kedamaian jiwa. Ia adalah dewa yang selalu mengejar cahaya, namun sering dihantui oleh bayang-bayang cinta yang tak terbalas dan keadilan yang menyakitkan. Hephaestus adalah dewa api, pandai besi, dan teknologi. Ia satu-satunya dewa yang memiliki cacat tubuh. Dalam beberapa versi mitologi, ia dilahirkan oleh Hera, tanpa campur tangan Zeus sebagai balasan atas kelahiran Athena. Namun begitu lahir dan terlihat cacat,
Hera melemparkannya dari Olympus. Dalam versi lain, Zeus yang melemparnya karena membela ibunya. Terlepas dari versi mana yang benar, Hephaestus dibuang dari surga. Namun ia tak menyerah. Di dasar bumi, ia diasuh oleh nimfa laut dan belajar menempa logam. Ia menciptakan istana, senjata, dan mahakarya untuk para dewa. Dari tangan Hephaestus lahir petir Zeus, sabuk Afrodit, dan bahkan Pandora, wanita pertama di bumi. Meski ia menikahi Afrodit, sang dewi cinta, hubungannya tidak pernah bahagia. Afrodit berselingkuh dengan Ares, dan Hephaestus harus menanggung malu saat memerangkap mereka di ranjang dengan jaring tak terlihat. Dunia menertawakannya. Namun ia tidak melawan dengan kekerasan. Ia melawan dengan karya. Dan setiap ciptaannya membuktikan nilainya. Hephaestus mengajarkan kita bahwa kekurangan bukan alasan untuk menyerah. Bahwa kehinaan bisa dibalas dengan karya luar biasa. Ia adalah simbol kekuatan dari orang-orang yang diremehkan, namun bangkit dalam keheningan. Hermes adalah dewa perdagangan, pencuri, pelancong, dan pengantar jiwa ke dunia bawah. Ia adalah utusan para dewa, dikenal dengan kecepatannya, kecerdasannya, dan lidahnya yang manis. Sejak bayi, Hermes sudah menunjukkan keunikannya. Ia mencuri sapi milik Apollo hanya beberapa jam setelah dilahirkan. Tapi alih-alih dihukum, ia malah menghadiahkan lira dari cangkang kura-kura kepada Apollo dan mendapatkan pengampunan. Hermes adalah dewa yang hidup di antara batas-batas, antara dunia manusia dan dunia dewa, antara kehidupan dan kematian, antara kejujuran dan tipu daya. Ia membantu jiwa-jiwa menyeberang ke dunia kematian, namun juga membantu para pahlawan seperti Odysseus dengan kecerdikannya. Ia tidak seperti dewa lainnya yang haus kekuasaan. Hermes adalah simbol adaptasi. Ia bisa bermain di dunia bawah maupun Olympus, menjadi penghubung yang dibutuhkan semua pihak. Dan meski kadang dicap licik, kehadirannya selalu menjadi penyeimbang yang dibutuhkan dalam dunia para dewa. Hermes mengajarkan kita pentingnya kecerdikan dan fleksibilitas dalam hidup, bahwa terkadang kelincahan berpikir lebih kuat dari kekuatan otot. Ia adalah dewa yang mungkin tidak selalu terlihat di depan, tapi selalu menentukan jalannya cerita. Hestia adalah dewi perapian, rumah tangga, dan keharmonisan keluarga. Ia adalah anak sulung Kronos dan Rhea, saudari tertua Zeus, Poseidon, dan Hades. Namun berbeda dari saudaranya yang berebut kekuasaan, Hestia memilih jalan yang tenang. Ia menolak lamaran Poseidon dan Apollo, dan bersumpah untuk tetap perawan dan menjaga api suci di Olympus. Ia jarang muncul dalam cerita besar atau peperangan dahsyat. Namun di setiap rumah orang Yunani, api Hestia selalu dinyalakan pertama dan dimatikan terakhir. Ia hadir dalam doa-doa makan malam, dalam persembahan kecil yang menenangkan, dan dalam keheningan doa keluarga. Ia adalah kekuatan yang tidak mencolok tapi selalu ada. Banyak mitologi mengisahkan bahwa Hestia akhirnya menyerahkan tahtanya di Olympus kepada Dionysus untuk menjaga keseimbangan. Bukan karena kalah, tapi karena ia tahu bahwa kadang kekuatan sejati ada dalam pengorbanan, bukan dominasi. Dari Hestia, kita belajar tentang pentingnya rumah, kehangatan, dan ketenangan. Bahwa tidak semua pahlawan harus mengangkat senjata. Beberapa cukup menjaga api tetap menyala dalam hati dan rumah kita. Jika kamu menikmati kisah mendalam tentang 12 dewa Olympus ini, dengan segala pertikaian, cinta, pengkhianatan, dan pelajaran hidup mereka, maka kamu sedang menyentuh inti dari sejarah mitologi yang membentuk budaya barat hingga hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Biografi Kilat dan nyalakan loncengnya, karena masih banyak legenda dan tokoh sejarah lain yang kisahnya lebih dari sekadar dongeng. Mereka adalah cermin hidup kita sendiri.